Syarat jadi pemimpin itu apa toh? Ini pertanyaan nih, boleh jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Syarat jadi pemimpin apa? Apa? Jujur. Ya, apa lagi? Adil, apa lagi? Apa? Amanah, beradab, melayani. Apa? Berakal. Oke. Nah, bener. Apa lagi? Ijazah. Apa lagi? Hah? Disiplin, ya. Itu semua adalah syarat pemimpin baik. Pertanyaan saya itu syarat jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin baik. Syarat jadi pemimpin cuma satu, punya pengikut. Iya. Ada orang yang mengikuti secara sukarela. Nih, jenengan sholat di mihrab nih, sendirian di tempatnya imam nih. Tempatnya imam. Di sajadahnya imam, di mihrab. Boleh nggak dibilang imam? Enggak ada makmum. Ada makmum. Ada makmum nggak bisa. Jadi yang membuat Anda disebut imam jika ada. Nah, ini adik-adik jangan lupa pelajaran kepemimpinan nomor 1. Hormati, hargai, prioritaskan pengikut itu. Kadang-kadang kita mikir jadi pemimpin itu soal syarat pemimpin baik. Nih, ketua preman di terminal pemimpin bukan? Pemimpin bukan? Pemimpin baik tidak? Tidak. Tapi pemimpin toh? Iya. Nah, Anda menjadi pemimpin yang baik. Tapi nomor 1, Anda diikuti sukarela. Kalau tidak diikuti sukarela, Anda bukan pemimpin. Itu namanya pejabat. Iya. Loh, kalau pejabat itu diikuti terpaksa karena ada jabatannya dipaksa. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang, tapi tetap dilaksanakan. Kenapa? Dia penjabat kok. Tapi kalau pemimpin, dia diikuti secara sukarela. Nah, kita ingin pejabat adalah pemimpin. Dan kita ingin yang pemimpin juga pejabat. Itu dua hal yang berbeda. Buat adik-adik semua, jangan sampai jadi pejabat muda. Ada organisasi kan? Ada organisasi nggak di sini? Ada. Nah, yang menjadi ketua harus jadi pemimpin, jangan jadi pejabat muda. Kok wapres mas? Jadi teman-teman, mengganggu konsentrasi aja tadi itu ya. Jadi teman-teman, kalau itu jadilah pemimpin, syaratnya diikuti secara sukarela. Itulah pemimpin. Nah, ini yang harus ditumbuhkan di adik-adik semua. Ini kita semua nih. Jadi Anda harus dicatat ya dia. Catat. Nah, kalau catat sekalian saya kasih rumus saja. Kenapa Anda kok diikuti? Kenapa kok seseorang diikuti? Karena dipercaya, amanah. Kalau tidak dipercaya mungkin nggak diikuti? Nah, mungkin. Nah, sekarang tulis rumusnya nih. Kepercayaan K sama dengan, tulis, ini rumus nih, rumus kimia kepemimpinan. K sama dengan kepercayaan ya, atau ya jangan K dah, amanah aja deh. Amanah sama dengan, supaya nulisnya gampang, K1 tambah I tambah K2 kurangi KP. Kayak rumus kimia ya. Oke, ada yang mau tebak gak tuh? K1 itu apa? Amanah sama dengan K1 tambah I tambah
K2 kurangi KP. Ayo, ada yang bisa, itu singkatan, itu kata pertama dari satu huruf. Satu kata. K kira-kira mewakili kata apa? Tadi amanah kan kepercayaan. Kepercayaan sama dengan ada 3 unsur pembentuknya. K, I, dan K2 kurangi KP. K pertama adalah kompetensi. Kompeten. Kalau Anda tidak kompeten, nggak mungkin dipercaya. Ustadz Salim, saya mau pinjam mobil. Terus Ustadz Salim tanya, jenengan sudah punya SIM belum? Belum. Ayo, maksudnya dikasih. SIM itu bukti Anda kompeten. Nomor 2. I-nya apa? Integritas. Lalu K2 apa? K2 karakter, bukan. Kedekatan. Kalau nggak dekat, Anda nggak dipercaya. Nah, 3 itu membuat Anda dapat amanah, dapat kepercayaan. Yang mengurangi itu 1. Yang ngurangi itu KP. Apa KP itu? Apa? Korupsi. KP, kepentingan pribadi. Nah, orang yang kepentingan pribadinya gede, itu membuat kompetensi yang tinggi jadi drop angkanya. Nilainya jadi turun gara-gara dikurangi oleh kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadinya kecil, maka nilai kepercayaan menjadi tinggi. Ingat-ingat ya, itu ya. Boleh usul ini. Tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, tumbuhkan sikap pembelajar. Keinginan untuk belajar terus-menerus. Bukan hanya membaca, belajar terus-menerus. Dan belajar itu, kalau di dalam, ini saya belum menemukan kosakatanya di dalam bahasa Indonesia. Namanya unlearn, Pak. Tahu undo ya? Kalau pekerjaan, jadi ini dalam bahasa Inggris ada 2 kata. Learning itu 2, to learn sama unlearn. Yang to learn itu artinya belajar sesuatu yang baru, unlearn itu meninggalkan sesuatu yang sudah usang. Jadi pembelajar itu sifatnya 2, mau belajar yang baru dan mau meninggalkan yang usang. Itu sifatnya. Jadi kadang-kadang kita hanya berpikir tentang belajar yang baru, padahal salah satu bagian adalah meninggalkan yang usang. Itu 2 itu. Jadi karakter itu. Lalu saya usul dekatkan dengan kemajuan teknologi. Dekatkan. Kenapa? Salah satu masalah kita justru karena anak-anak kita seringkali tidak tahu bagaimana menaklukkan teknologi. Karena selama sekolah, selama di rumah, dia tidak diajari untuk menaklukkan teknologi. Sehingga ketika dia ketemu teknologi, dia ditaklukkan oleh teknologi. Akhirnya apa? Kecanduan HP, kecanduan komputer, karena justru dia ditaklukkan oleh teknologi. Karena kita tidak bekali dia untuk menaklukkan teknologi. Karena itu saya usul dekatkan dengan teknologi agar dia bisa menaklukkan teknologi. Karena ini seperti api. Api itu kalau terkendali bermanfaat. Kalau tidak terkendali membakar. Nah, kemajuan teknologi digital itu seperti itu. Harus dibekali dengan kemampuan menaklukkan agar dia memiliki fungsi yang bermanfaat. Nah, kita memasuki abad 21. Anak-anak kita, anak-anak abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Betul itu. Dalam satu tempat itu. Cara ngatur ruang kelas masih abad 19. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan mengungkapkan adalah syarat untuk menjadi pemimpin itu apa ya. Ini sangat hebat dan luar biasa bagaimana Anies kembali tampil di sebuah acara, teman-teman. Acara bersama para santri ya. Dan di sini Anies memberikan ilmu, memberikan ceramah yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya, perjalanan politik beliau, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin, itu adalah sebuah perjalanan panjang ya. Tidak serta-merta beliau langsung bisa ya. Tapi beliau meniti karir dari bawah, bagaimana menjadi seorang pengajar ya.
Bahkan kalau kita melihat Pilpres 2004 ya, Anies itu masih menjadi seorang moderator ya, moderator dalam sebuah debat politik. Dan di sana Anies ya belum mungkin kepikiran jadi politik, belum ada. Tapi ketika Anies Baswedan meniti karir dari bawah, beliau benar-benar berusaha dengan luar biasa sehingga Anies Baswedan yang kita kenal hari ini sebagai tokoh yang fenomenal, tokoh yang membuat orang itu pasti terpetir ya, karena keberanian, karena kehebatannya beliau. Dan kalau kita melihat Anies Baswedan sangat hebat dan luar biasa teman-teman. Ya, beliau sampai saat ini masih diperhitungkan dalam dunia politik kita. Bagaimana Anies Baswedan menjadi ancaman besar bagi orang-orang yang mungkin tidak jujur di negeri ini. Pejabat-pejabat nakal pasti takut dengan Anies Baswedan. Bagaimana dengan kalian?